Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Puncu, khususnya kelas 9. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran yang kita sayangi, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan dibuka bukunya, disimak dengan baik-baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita masuk di subbab C, yaitu di subbab akhir pada bab 1 ini ya. Berarti minggu depan kita sudah mulai ulangan, lalu minggu depan lagi kita sudah masuk bab 2. Subbab C tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila itu dijabarkan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik dan hukum, kedua bidang sosial budaya, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum diantaranya diwujudkan dengan adanya perkembangan di bidang politik, yaitu meliputi perkembangan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga hukum. Nah, di dalam membangun sistem pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman dilakukan dengan pengembangan lembaga negara sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya bisa menambah lembaga negara atau mengadopsi contoh-contoh dari negara lain yang sesuai dengan negara Indonesia. Seperti lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial itu merupakan lembaga baru yang ada di Indonesia setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan lainnya diantaranya yaitu menghargai hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian wujudnya di mana negara Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan juga kekeluargaan. Buktinya apa, Bu? Buktinya adanya pemilihan umum dengan sistem kampanye dan juga adanya partai politik. Kemudian pembangunan dalam bidang hukum juga berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila sesuai fungsi nilai Pancasila, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian di bidang ekonomi, landasan sistem ekonomi Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, seperti apa sih, kayak minyak bumi, perhutani itu kan dikuasai negara karena itu merupakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan kata lain, bahwa ekonomi di Indonesia itu dilaksanakan atas asas kepentingan bersama untuk kemakmuran bersama. Seperti itu. Nah, di dalam masyarakat saat ini di bidang ekonomi sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di antaranya adanya mall, supermarket, adanya bank, bursa saham, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu perkembangan yang kita terima. Karena apa? Karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu di bidang sosial budaya, di antaranya yaitu diwujudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian mengembangkan nilai sosial dalam masyarakat sesuai perkembangan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai kebudayaan bangsa yang berdasarkan Pancasila, seperti gotong royong, kekeluargaan, musyawarah. Itu nilai-nilai yang harus kita pertahankan untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Namun kita juga tetap menerima perkembangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menerima nilai-nilai sosial dari luar seperti kerja keras, disiplin, sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu selalu ingin menemukan, selalu ingin mencari masalah dan menjawab masalah itu. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila.
mencegah perkembangan sikap feodal dan eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit dan budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ini ya, di bidang sosial budaya seperti ini. Dulu ya, sekarang masih ada sih, kalau mau ambil padi itu kan pakai tangan, pakai tenaga manusia. Perkembangannya sekarang sudah pakai pakai mesin. Dulu itu kalau mau membajak sawah pakai tenaga hewan, sekarang sudah pakai traktor dan lain sebagainya. Kalau di bidang ekonomi tadi contohnya koperasi, bank ya, lalu mall, jual beli dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan adanya sistem barter lah. Kalau di bidang politik hukum ini pemilu, seperti itu ya. Jadi sudah mengerti ya, itu tadi adalah berbagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Masih ada satu lagi, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Apa wujudnya? Yaitu termuat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan bahwa bela negara itu merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Artinya semua warga negara itu berhak dan juga wajib dalam bela negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan biasanya disusun dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara. Kalau di Indonesia, TNI, Polri itu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, sedangkan warga negara sebagai kekuatan pendukung. Nah, partisipasi warga negara dalam bela negara atau dalam pertahanan dan keamanan itu biasanya diwujudkan dengan siskampling, adanya ronda malam, membentuk satgas keamanan. Kalau sekarang di masa Covid itu ada satgas Covid. Nah, ini contohnya ya, penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Nah, Pancasila dilihat dari perwujudan di berbagai bidang tadi menunjukkan bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat, terbuka ya, dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman ya. Ini yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Nah, upaya mempertahankan Pancasila bukan hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dengan tidak merubahnya, dengan tidak menggantinya. Bukan hanya sekedar itu, namun juga harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi subbab C tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Nah, contoh realnya, setelah ini ada tugas ya, berani paparkan dulu contoh realnya penerapan nilai Pancasila, yaitu bidang politik dan hukum seperti pemilu, pemilihan OSIS, pemilihan kepala desa dan lain sebagainya, mentaati peraturan hukum, peraturan lalu lintas, peraturan sekolah, desa dan lain sebagainya. Lalu di bidang ekonomi ada koperasi, bank, jual beli di toko, membayar pajak dan sebagainya. Di bidang sosial budaya ada perkembangan teknologi seperti pembajak sawah, penggilingan padi, lalu ada budaya gotong royong, musyawarah dan lain sebagainya. Di bidang pertahanan dan keamanan ada siskampling, satgas Covid, misalkan penyemprotan disinfektan, vaksinasi, pembagian masker dan sebagainya. Lalu ada pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh TNI, Polri. Kalau sekarang itu ada Banser, Satpol PP dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian adalah carilah foto atau gambar perwujudan atau penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang. Setiap bidang cari satu foto atau gambar ya. Fotonya boleh dari kehidupan nyata atau ambil di internet. Boleh ya, setiap bidang satu foto atau gambar. Ini contohnya, beberapa contohnya kalian bisa cari di internet. Lebih bagus lagi cari di kehidupan nyata. Lalu susun kan ralat ya, ini 4 ya, kan tadi ada 4 bidang, berarti susun ke 4 foto yang masing-masing bidang itu satu tadi ya, dalam bentuk clipping atau gambar yang digabung ada keterangannya, nanti berani ada contoh, atau dalam bentuk video, nanti juga berani ada contohnya. Silahkan buat sebisa kalian, boleh menggunakan aplikasi yang kalian bisa seperti PicsArt, PhotoGrid, Collage Foto, TikTok, Snack Video, Capcut dan lain sebagainya. Terserah kalian sebisa kalian, ya.
Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.